Assalamualaikum Bu Stefi. Waalaikumsalam, Bu Nini. Kemarin saya dapat pesan nih, Bu Stefi ingin ngobrol mengenai pembelajaran. Iya, betul Ibu. Saya ingin belajar banyak mengenai pembelajaran. Jadi kebetulan anak-anak saya itu kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Saya berharap dengan percakapan kali ini bisa lebih meningkatkan keterlibatan anak-anak dalam pembelajaran. Baik-baik Bu Stefi. Jadi Bu Stefi berharap dari obrolan ini kita mendapat solusi ya bagaimana meningkatkan keterlibatan penuh anak dalam pembelajaran. Betul. Dari pengalaman yang sudah pernah Bu Stefi lakukan nih, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bu Stefi tingkatkan pada pembelajaran nanti? Untuk area pengembangannya mungkin lebih di aspek pengetahuan untuk peserta didik lebih memahami pemahaman pembelajarannya, kemudian dari segi keterampilan, dari segi sikap dan juga kompetensi emosi dan Sosial sosial emosialnya. emosinya. Ya. Jadi area pengembangan pengetahuan, juga area pengembangan kompetensi sosial emosional ya. Kalau boleh saya kasih label 1 sampai 10 nih. Kira-kira muridnya Bu Stefi sekarang di level berapa? Dan harapan Bu Stefi nanti akan meningkat ke level berapa? Kalau untuk saat ini sepertinya murid-murid saya ada di rentang 6, Bu. Mungkin kedepannya saya berharap anak-anak saya bisa meningkat minimal ke angka 8. Wow, luar biasa ini. Ini pencapaian yang bagus nih. Mulai start di angka 8 ini sangat luar biasa. Kira-kira apa yang akan Bu Stefi lakukan untuk mencapai kriteria level 8 ini? Yang pasti saya akan mencoba membuat rencana pembelajaran yang lebih baik lagi, dimulai dengan pertama melakukan asesmen awal, kemudian menganalisis hasil asesmen awal itu dengan membentuk kelompok. Jadi asesmen awalnya berdasarkan kelompoknya berdasarkan hasil asesmen awal. Jadi nanti peserta didik dikelompokkan menjadi 3 level, di mana ada level yang tinggi, kemudian level rendah dan juga level sedang. Setelah siswa dikelompokkan, saya akan merancang LKPD-nya sesuai tingkat pemahaman peserta didiknya sesuai 3 level yang tadi itu. Ya. Dan model pembelajaran yang digunakan nanti discovery learning dengan metode jigsaw. Jadi nanti ada praktikumnya. Praktikumnya itu siswa yang levelnya sama akan dikelompokkan, kemudian nanti kembali ke kelompok yang awal. Jadi kelompok awalnya itu heterogen, terdiri dari yang level 1, 2, dan 3. Serta yang terakhir akan menerapkan kompetensi sosial emosionalnya. Wow, luar biasa. Ini sebetulnya saya yakin sudah bisa mencapai lebih dari level 8 nih dengan strategi yang sangat luar biasa ini. Boleh saya tahu Bu Stefi, tujuan pembelajaran untuk nanti apa nih Bu Stefi? Tujuan pembelajarannya itu yang pertama peserta didik dapat memahami konsep kemagnetan dengan mengetahui 3 bahan magnetik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menggambarkan medan magnet berdasarkan hasil percobaannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi antara kutub magnet yang didekatkan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan konsep kemagnetan ini untuk menyelesaikan permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari. Wah, saya sangat yakin sekali nih tujuan pembelajaran yang sudah tertata apik, kemudian strategi yang akan dilakukan di lapangan. Saya sangat yakin ini bisa menaikkan sampai ke level 8 nih Bu Stefi. Saya jadi gak sabar nih pengen cepat-cepat lihat nih pembelajaran Bu Stefi. Boleh izinkan saya nanti ikut di pembelajaran Bu Stefi ya? Boleh, untuk Ibu, supervisi. Di kelas mana Bu dan kapan di kegiatannya? kelas 9F. di hari Selasa. Hari Selasa ya. Baik Bu Stefi, saya banyak berharap nih. Insya Allah Bu Stefi bisa menaikkan level, kemudian dengan kegiatan tertata ini saya sangat yakin Bu Stefi bisa melewatinya ya. Amin, Ibu. Terima kasih banyak Bu Nini. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9F, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat sekali ya kelas 9F. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke. Baik, hari ini kita akan belajar, tapi karena tadi baru istirahat, biar lebih fokus lagi, kita akan games dulu, ya. Kita akan games tepuk tangan. Kalau pagi berarti tepuk konsentrasi. Pagi, siang, sore, malam. Oke, pagi, sore, malam. Wih, keren. Lagi ya, pagi, malam. Berarti lebih konsentrasi. Sekali lagi, pagi, sore, pagi, malam. Tepuk tangan buat kelas 9. Ya, oke. Sudah ya, semangat, kita akan belajar tentang kemagnetan. Kemarin di grup IPA kelas 9F, Ibu sudah share beberapa sumber belajar, ada video, ada artikel, ya, kemudian ada buku juga. Nah, sudah dibacakan? Sudah dilihat? Sudah. Nah, dari berbagai sumber belajar yang sudah Ibu berikan, mana yang menurut kalian lebih menarik? Video. Kenapa video, Fadli? Mungkin bisa lebih dipahami sama menarik aja dari pembahasannya. Oke, lebih menarik pembahasannya. Yang lain sama video atau ada yang dari buku misalkan atau dari artikel? Dari buku. Kenapa dari? Baik, kemarin Ibu sudah mengirimkan nama-nama kelompoknya dan juga menugaskan aktivitasnya, ya. Di LKPD sudah tertulis ada 3 aktivitas. Kemarin Ibu juga sudah membagikan siapa yang harus mengerjakan aktivitas ke-1, siapa yang harus mengerjakan aktivitas kedua, dan siapa yang harus mengerjakan aktivitas ketiga. Oke, sudah LKPD-nya silahkan dilepas. Nanti tiap orang memegang 1 aktivitas. Oke, sudah aktivitas kedua, aktivitas ketiga. Ya, baik. Silakan untuk aktivitas ke-1 yang kebagian aktivitas ke-1, kelompok 1, 2, dan 3 berkumpul di meja belakang di sini. Ya, aktivitas 1. Untuk kelompok 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 4, 5, dan 6 berkumpul di sini aktivitas 1. Ya, diingat-ingat. Oke. Kemudian aktivitas kedua, kelompok 1, 2, dan 3 berkumpul di meja depan. Ya, aktivitas kedua kelompok 4, 5, dan 6 di sini. Aktivitas 3 kelompok 1, 2, dan 3 kumpul di sini. Aktivitas 3 kelompok 4, 5, dan 6 kumpul di sini. Siap ya? Ada yang aktivitasnya 2 orang 1 kelompok, ada ya? Nah, jadi silakan berkumpul sesuai aktivitasnya. Ayo silakan. Ibu ya, lebih aktivitas 2. Ya. Jadi mana? Kan tadi udah dijelasin atuh. Jadi ya, di mana tuh? Udah di sini benar. Kelompok 1 kan? Iya. Ya. Mana kelompok 1? Kelompok 1 mana? Sendiri. Kelompok 2 berdua. Kelompok 3 berdua. Pindah tuh biar barengan. Sok. Tukar tempat. Kelompok 5, 4 mana? 4. Kelompok 5? 5. Kelompok 6? Kamu kelompok berapa? 5. Bareng sama ini ya? Ini 1, 2, 3. Bu, nggak mau. Kalau misalkan bawahnya yang selatan. Jadi nggak selalu selatan, utara, selatan. Ya, tergantung dari posisi kutub magnetnya.
Ya, boleh dibalik. Jawabannya taruh di sini kan. Di sini boleh kalau cukup. Kalau cukup boleh. Nah, kalau bawahnya selatan berarti X-nya apa? Utara. Utara. Y-nya Selatan. selatan. Z-nya Selatan. Utara. utara. Ya, Dapat ditarik berarti challenge-nya tidak dapat betul. Iya. Betul ya. Mana ibu? Nah ini dapat ditarik. Sisi dapat ditarik. Ada ZN, berarti ZN, lihat tulisannya apa? Seng. Ya. Ya. Yang ini, yang medan listrik mana? Nah, kayak gini. Tapi ini dari sini utara masuk ke sini. Diulangi dulu, masukin ke sini. Dibuka. Iya kayak gitu. Sok masukin dulu. Masukin dulu. Ditabur. Nah, terus ditabur. Ini pakai ini. So, ditabur. Eta tuh video. Nah, kayak Aska gitu. Sedikit-sedikit tapi sampai kelihatan garisnya. Tahu gawe. Oke, silakan isiannya, grafiknya digambar sesuai dengan ya. Lihat di tabel ini, mana berapa jumlah yang bisa ditarik magnet? Nah, berarti tarik garis 2. Tarik garis 2 ke sini, iya. Dibuat grafik batangnya. Kayak gitu kan diagram batang. Ya. Oke. Nanti yang bisa ditariknya ada mana yang sudah selesai? Ya, berarti kelompok ini siap untuk presentasi di depan ya. Ya, silakan untuk ke depan. Kelompok yang lain kalian perhatikan teman-temannya yang sedang presentasi. Dan kalau misalkan hasil percobaannya berbeda, silakan berikan tanggapan dari hasil kelompok kalian dan kelompok yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kami tentang magnet. Yang pertama, aktivitas pertama akan dibacakan oleh Nopianti. Jenis bahan yang dapat ditarik oleh magnet yaitu ada lempeng besi sama isi hektar atau metal. Yang tidak dapat ditarik oleh magnet yaitu lempeng tembaga, lempeng seng, sama lempeng timbal. Jenis bahan ferromagnetik bisa ditarik paling kuat oleh magnet, contohnya lempeng besi dan metal. Paramagnetik ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium platina. Diamagnetik tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya ada lempeng tembaga, lempeng seng, sama lempeng timbal. menurut kelompoknya Novianti dan teman-teman, katanya dari hasil percobaannya yang dapat ditarik itu ada lempeng besi dan juga isi hektar atau metal. Jawabannya sama kah? Ada yang berbeda? Sama. Oke, yang tidak dapat ditarik ada 3. Apa saja tadi? Lempeng seng, lempeng tembaga, dan juga lempeng Timbal. sama ya. Nah, kemudian ternyata tidak hanya yang ditarik dan juga tidak dapat ditarik. Oke, tapi ada juga yang ditarik kuat yang disebut dengan apa? Ferromagnetik, Contohnya yaitu lempeng besi sama metal. dan baja atau isi hektar tadi ya. Oke, ada yang menemukan contoh lain selain aluminium dan platina? Tembaga. Oke, kemudian Disampaikan oleh rekan saya Siti. Gambar hasil garis medan magnet yang terbentuk pada kotak di bawah ini adalah
utara, selatan, terus itu utara, selatan. Ke Itu arah medan magnetnya keluar dari utara, masuk ke selatan. itu yang magnetnya 1. Untuk yang magnetnya 2, ketika kutub yang didekatkannya sejenis, arahnya kemana? Dari utara magnet 1 ke selatan magnet lain itu saling menolak. Oke, yang ketiga, untuk yang kutub berbeda sejenis, kutub sejenis Tolak menolak. tolak menolak karena kutubnya selatan dua-duanya. Kalau selatan arah medan magnetnya kemana? Keluar. Itu katanya selatan, utara, dan selatan. Apakah selalu harus selatan, utara, dan selatan? Tidak. Bisa apa, Evaldo? Utara, selatan, utara. Gimana caranya? Caranya ketika yang bawahnya bukan utara, tapi bawahnya adalah selatan. Kita balik bawahnya selatan. Oke, kalau bawahnya selatan, atasnya utara. Supaya melayang berarti yang di bawah harus kutub apa? Kutub utara. Ya, atasnya selatan. Supaya melayang juga berarti atasnya harus selatan. Karena untuk menjadi interaksinya tolak menolak. Berarti X-nya utara, Y-nya selatan, dan Z-nya utara. Ya. Magnetnya lebih ke bahan yang dapat ditarik magnetnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kekuatan dari setiap magnetnya itu ternyata sama saja karena gaya tarik terkuatnya itu terletak pada ujung-ujung kutubnya. Jadi apapun bentuk magnetnya, maka kekuatan medan magnet yang kuat itu ada di bagian ujung kutub-kutubnya, sehingga kekuatan medan magnet itu tidak dipengaruhi oleh jenis magnet. Ya, kebayang? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Fadli dan Fadli. Hanya menghadap ke depan, ya. Oke, dari yang sudah kita lakukan aktivitas hari ini, menurut kalian apakah yang paling menyenangkan? Boleh acungkan tangannya ya. Bagian manakah yang paling menyenangkan? Praktek. Ya, Bu. Prakteknya. Berarti hari ini kita sudah belajar tentang apa? Praktek magnet. Ada 3 aktivitas. Apa saja tadi yang pertama? Mengetahui 3 jenis bahan magnet. Kemudian aktivitas kedua? Menggambar apa tadi? Garis medan magnet. Dan yang ketiga? Mengetahui jenis kutub dari interaksi magnetnya. Ya, itu hal yang paling menyenangkan menurut kalian adalah di prakteknya. Kira-kira bagian mana yang perlu ditingkatkan? Pemahaman tentang magnetnya. Kemudian hubungannya dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita belajarnya tentang masalah sampah elektronik. Berarti nanti ke depannya kita harus lebih menggali lagi bagaimana caranya kita bisa mengurangi sampah elektronik yang ada di rumah kita, minimal seperti itu. Ya, oke. Untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang ingin diketahui lebih. Baik, kalau sudah cukup jelas, silahkan dibuka handphonenya. Kita akan games Kahoot dulu ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman magnet kalian. Apa? Sudah enter game pin? Nih, 7, 3, 9, 6, 8, 20. Silahkan dimasukkan game pinnya. Kahoot enter game pin atau Kahoot join. Oke, baru ada 5 orang, silahkan yang belum.
Assalamualaikum Bu Stevi. Waalaikumsalam Bu Nuni. Gimana pembelajaran kemarin Ibu? Kalau menurut saya sih alhamdulillah pembelajarannya sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya siapkan. Mulai dari melakukan tes awal, kemudian setelah itu saya membentuk kelompok Betul. berdasarkan hasil asesmen awal itu Iya. untuk meningkatkan pengembangan pengetahuan. Oke. Kemudian membagi kelompok siswa tersebut. Setelah itu saya membuat lembar kerja yang berbeda-beda. Itu juga sama untuk meningkatkan area pengembangan pengetahuan. Lalu saya menerapkan model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan strategi jigsaw. Itu juga sama untuk meningkatkan area pengembangan pengetahuan. Lalu penerapan kompetensi sosial emosional dalam menumbuhkan profil pelajar Pancasila untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional ya. dalam setiap Individu ya. Betul sekali nih Bu Stevi, luar biasa. Saya kemarin ikut rame nih dalam pembelajaran Bu Stevi. Saya ngelihat itu ada ice breakingnya ya. Kemudian yang terakhir nih games, itu luar biasa nih. Saya ngelihat anak-anak sangat nyaman di pembelajaran Bu Stevi. Tapi izinkan saya juga memberikan penilaian ya Bu Stevi dari apa yang sudah kemarin dilaksanakan. Sesuai dengan apa yang tadi Bu Stevi katakan, saya melihat Bu Stevi melaksanakan tahapan pembelajarannya sudah sangat rinci ya dari rencana pembelajaran yang kemarin disiapkan. Nah tadi saya tertarik tuh di awal ice breaking yang disiapkan Bu Stevi itu membuat anak nyaman dan ini betul kompetensi kesadaran emosional anak mulai terlihat di situ Bu Stevi. Anak rileks gitu ya. Untuk pengembangan area pengetahuannya sangat bagus Bu Stevi menerapkan metode jigsaw ya dengan discovery learning. Saya melihat kemarin anak-anak itu dalam satu kelompok yang heterogen terbagi gitu ya, terbagi dengan tugas yang berbeda sesuai pemahamannya, itu sangat bagus sekali. Kalau dari pengembangan area pengetahuan, saya melihat ini sudah nyampe poin 8 dari yang kemarin Bu Stevi inginkan nih. sudah mulai meningkat. Iya, malah beberapa anak saya ini kayaknya bukan 8 deh, 9. Hanya secara rata-rata saya melihat sudah mencapai poin 8. Hanya mungkin izinkan juga saya melihat pada penerapan kompetensi sosial emosional ini tahapan-tahapannya sudah tertata ya, manajemen diri, manajemen sosial. Hanya pada saat kesadaran berelasi ini ada beberapa anak yang belum bisa secara penuh terlibat dalam pembelajaran ya, dan mungkin kedepannya bisa digali lagi nih untuk metode yang baru atau mungkin strategi yang baru. Menurut Bu Stevi bagaimana dengan penilaian saya dari pembelajaran Bu Stevi? Kalau menurut saya setuju sih Bu ya, betul, sesuai apa yang saya harapkan sudah meningkat. Namun memang betul ada beberapa peserta didik yang belum muncul dalam kompetensi berelasi. Berarti sama ya Iya, Bu Stevi ya apa yang saya nilai. Oke. Berarti untuk kedepannya rencana tindak lanjut bagaimana nih yang akan Bu Stevi terapkan untuk pembelajaran berikutnya? Tindak lanjutnya saya akan selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Karena dengan pembelajaran diferensiasi ini dapat mewadahi seluruh karakteristik peserta didik. Terutama saya akan lebih fokus di peserta didik yang kompetensi relasinya belum maksimal. Betul. Wah, luar biasa nih, senang sekali saya bisa melihat dari awal bagaimana Bu Stevi merancang pembelajaran. Saya juga ikut terlibat kemarin dalam pembelajarannya, melihat perkembangan anak-anaknya. Saya sangat yakin dan percaya di pembelajaran berikutnya anak-anak bisa meningkat lagi. Semangat ya Bu Stevi ya. Terima kasih banyak bimbingannya Bu. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.